saya. Kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah selalu membayang-bayangkan hidup ini. Saya tahu, tapi itu urusan pribadi saya. Memang sering kau ngomong, bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini untuk dijalani, untuk disaksikan, untuk dirasakan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Iya, tapi itu urusan pribadi saya. Kau dengar? Siapapun tidak berhak melarang saya melamun atau mengenangkan sesuatu. Ya, juga kau. Kau pun tak berhak melarang atau menghalangi saya mengenangkan, membayangkan bekas pacar-pacar saya. Juga tak ada hakmu melarang saya melamunkan hidung si Beni Brewok itu. Itu hak saya. Betul, saudara-saudara. Itu hak tiap-tiap orang. Hak asasi manusia. Saudara pun tidak berhak atas dunia sunyi seorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara akan menjadi pembohong besar kalau sekarang mengatakan saudara tidak pernah melamun. Dan siapa yang kuasa melarang saudara mengerjakan pekerjaan edan itu? Dalam keadaan begini, saya ingin mabuk saja dengan makan semua sambal itu. Saya tahu sambal itu merangsang nafsu makan, tapi saya tidak perlu dirangsang. Tanpa sambal itu, saya sanggup menelan sekaligus nasi sebanyak itu. Ya, nasib. Cuma sebulan, sejak lebih dari 2 tahun saya menjadi istrinya, pernah makan agak lumayan. Malah tidak penuh sebulan. 23 hari. Itulah bulan pertama saya seranjang dengan laki-laki itu. Maksud saya Mas Broto. Barangkali saudara-saudara menyangka saya berdusta atau mengada-ngada. Tempe dan cuma 5 kerat. Yang 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening daun bayam masih lumayan. Kalau tanggal 20 daun singkong bukan mustahil. Saya tidak peduli apakah di antara saudara-saudara ada pejabat pemerintah. Saya tidak peduli apakah juga di sini ada pemimpin partai. Juga saya tidak peduli apakah di sini ada pemimpin agama. Saya hanya akan berkata bahwa semua ini gila. Apakah dunia sekarang tidak ada waktunya untuk anak-anak orang lain? Sementara dia sendiri tidak mempunyai anak 1 orang. Mengajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dan malamnya terpaksa dia pergunakan untuk kursus supaya beranjak dari nasib jeleknya ini.
Betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi menyediakan sarapan, menunggu dengan berdebar-debar kedatangan suami dari belajar, makan siang bersama Mas Broto, mandi bersama Mas Broto, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari, makan malam, dan akhirnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Alangkah menggelikannya waktu Mas Broto menyatakan cinta pada saya. Iya, saya ingat betul, di pasar malam, di tengah keramaian, kok sempat-sempatnya dia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, "Jen, yang pertama cuman itu," karena ia langsung menelan ludahnya. Jelas sekali, naik nafsu barangkali. Kemudian, ia mengulangi lagi hal itu ketika kami sampai dekat tontonan Keradari Jawa. Dia memang aneh, kurang bisa menguasai dirinya. Lekas gugup juga. Seharusnya dia bisa mencari tempat yang lebih sesuai untuk mengucapkan kata-kata cinta. Tapi ketika sampai di dekat tontonan kera itu, rupanya dia tak bisa lagi menahan gelora perasaannya. Dia bilang dengan suara gemetar seperti penderita malaria. Lain wajahnya. Dikatakannya, "Jen, kau sangat manis." Urat di leher saya serasa tidak normal lagi. Gemetar sekali saya. Tapi saya juga goda dia. Apa iya? Dia lebih gemetar. Udara dari rongga hidungnya keras berdesah. Itulah kesalahan saya. Justru itu, kalau dulu saya tidak pernah membayangkan indahnya hidup ini, mungkin tidak mengomel ini saya. Ya mungkin saja saya akan tenang menunggu kedatangannya di muka sana. Tapi karena dulu saya selalu membayang-bayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, jadi saya selalu kecewa lihat sambal itu. Mati radio itu. Biar saja. Radio itu bukan kami punya. Itu radio tetangga. Alah, apalagi radio. Kami sudah sempat membeli pakaian yang bagus saja. Sudah alhamdulillah. Sebenarnya, laki-laki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia seorang pengecut yang sukar untuk diampuni. Kan dia mengajar di SMP partikulir kalau sore. Suatu ketika ada seorang juragan datang kemari. Ya, kalian mengerti saja apa latar kalau seorang juragan datang ke seorang guru. Juragan itu mempunyai anak yang begalnya seperti setan. Kerajingan, memang setan anak itu. Masa di tengah-tengah kelas anak itu malah bermain kartu bersama teman-temannya. Nah, juragan itu datang kemari karena mengharapkan suami saya dapat menolong anaknya naik kelas. Sudah umum, tentu saja juragan itu membawa amplop. Tapi suami saya seorang pengecut.
Yang bodohnya seperti kerbau, dia menolak amplop itu dan berjanji akan menolongnya. Bisa-bisa dia tidak bisa diampuni. Untung saja kemudian saya dengar anak setan itu tidak naik kelas. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita. Sombong betul tetangga yang satu itu. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya. Seminggu yang lalu, saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga yang sok itu. Coba saja, baru saja saya menentangkan tubuh saya di atas kursi. Tiba-tiba tetangga yang sok itu mengeraskan bunyi radionya. Saya sudah tidak bisa menahan diri. Hampir saya meloncat ke dapur untuk mengambil palu. Untung saja tangan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga yang sok itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Jeng, sabar Jeng. Sabar apa? Saya bilang, kalau kau terus-terus begini, kita tak akan pernah punya tetangga. Apa kita diberi makan tetangga? Bertolak pinggang saya. Karena begitu marahnya, sampai-sampai saya berteriak. Apa kau tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan radionya? Apa suami saya bilang? Itu bukan penghinaan, Jeng. Bukan penghinaan. Itu namanya kemurahan. Dengan memperdengarkan suara radionya, supaya kita pun turut menikmatinya. Begitu geram saya. Sampai-sampai saya lebih berteriak lagi. Kau memang batu. Batu. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana kita dihina dia dengan radionya. Dengan pakaian-pakaian bagus. Dengan perhiasan yang bagus. Dan bahkan ketika dia memakai gigi emas, dia selalu bertengkar di depan jendela. Dan saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Saya lihat kemudian, dia sudah mendengkur. Tidur. Kerbau. Kalau duduk sedang kemelut begini, saya selalu membayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Dulu saya selalu membayangkan betapa bahagianya tidur dalam pelukan Mas Broto. Tapi kenyataannya saya seperti tidur dalam sebuah terali dengan seekor harimau. Dia buas, tapi juga seperti cacing. Bisa-bisa gila saya terus-terusan begini. Sudah terlampau sering saya ludahi potretnya. Tapi ketika dia tidak ada, dan saya bayangkan kalau saya bisa minggat dari sini,
Mungkin saya bisa tidur dalam sebuah ranjang dengan penuh bunga. Assalamualaikum Dulu, warahmatullahi wabarakatuh. sewaktu saya masih berpacaran dengan Mas Semoga Benny malam ini adalah Brewok, malam yang menyenangkan untuk kita saya kerap berkirim-kirim lagu lewat radio. bersama keluarga atau Tapi jangan bilang-bilang ya, yang selama ini. di rumah bapak saya juga ada radio. Myself and I talk Ya, in India meskipun is cuma radio this is the roti. nicest time. Saya bisa kembali Setiap siang, dan sampai telinga saya selalu rapatkan pada radio itu yang berkata dengan hati dagdikduk. menepati janji yang itu. Kalau pendengar terdengar berkata, kemudian lagu ini juga diminta oleh Mas Benny Sukowo, ditujukan kepada adik kita Kartika Skota, dengan ucapan, kapan kita berenang lagi? Oh, hancur hati saya. Betapa menyenangkan berpacaran di kolam pemandian itu. Mas Benny adalah seorang lelaki tinggi besar dan brewok dalam pakaian mandi. Dadanya nampak hitam karena begitu lebat simbarnya. Dari beberapa teman, saya dengar dia masuk tentara. Pangkatnya kopral kalau tidak salah. Terus terang, setengah bulan yang lalu, saya lihat dia di dekat pemandian itu. Dia mengendarai sepeda motor. Tapi sayang, dia tak melihat saya. Sebenarnya, dia mencintai saya setengah mati. Ya, sekalipun dia kerap berganti pacar, tapi saya yakin cintanya yang murni hanya untuk saya seorang. Ya, dia pernah membisikkan di telinga saya begini, Dik Prita, kalau di dunia yang fana kita tak sempat berjumpa, pasti di surga kita akan tetap bersama. Sayang sekali, Tuhan tak mempertemukan kami. Mas Benny, lama nian kita tak pernah bersua, Mas. Mas Benny sekarang sombong. Beberapa hari yang lalu saya lihat Mas naik motor di dekat pemandian, tapi Mas diam saja. Kenapa segan-segan, Mas? Sini masuk. Suami saya sedang tidak ada. Masih jam berapa sekarang? Masih lama. Baru dia pulang. Mas Benny, kau tampak gagah, Mas. Kau sungguh-sungguh jantan dunia. Tapi kau terlalu tega, Mas. Kenapa kau tidak merebut aku dari Mas Broto? Saya kira dulu kau mencintai saya. Kau tega, Mas. Kau tega membiarkan saya makan sambal setiap hari. Kau tega membiarkan saya makan sayur bayam tiap hari. Kau tega membiarkan saya makan daun singkong. Kau tega, Mas. Saya selalu dihina oleh tetangga bergigi emas itu. Kau tega juga, Mas, membiarkan saya tidur dengan harimau bertenaga cacing itu, Mas. Kau tega. Hah? Betul, Mas? Sungguh, Mas? Mas Benny, alangkah indahnya ya, Mas. Bukan
akhirnya pun kita akan tetap bersama. Hidup seranjang, mati seliang. Itu kan semboyan percintaan kita, Mas. Hah? Betul kan? Oh, saya jadi ingat cerita wayang. Bagaimana Naroyo melarikan diri Dewi Rukmini? Hah? Minggat ke Jakarta? Hah? Rumah bagus, pakaian bagus, meja makan dengan makanan yang lezat, kamar tidur yang penuh wewangian. Sungguh-sungguh nirwana. Mas, kita tak boleh menunggu lama-lama. Kenapa mesti bulan depan? Kenapa mesti menunggu lama? Tidak, jangan pedulikan. Apa kau akan terus membiarkan saya selama sebulan saya makan sambal terus-terusan? Mas, rasakanlah apa yang kurasakan. Ingatlah janji-janji kita. Peganglah teguh semboyan percintaan kita. Tidak, tak tahan saya sudah. Pingsan saya sudah mencium apa rumah ini. Tahan saya, Mas. Tahan saya. Sekarang tak ada satu orang pun yang kuasa menahan saya memilih laki-laki. Kemauan saya sudah bulat-bulat. Sekarang aku kau punya, Mas. Aku hanya pasrah, rela tanpa syarat apa-apa. Kenapa kau diam saja? Kau malah diam. Saya ini memang kelenting kuning yang malang. Saya ini memang bawang putih yang malang. Kau masih diam? Saya sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa seorang perempuan lebih berani dari seorang laki-laki. Saya sungguh tidak mengerti apa yang di dalam tubuhmu yang tegap itu, Mas. Angin. Tidak lebih dari sengkuni kau. Iya, Mas. Betul. Kau tidak main-main kan? Saya senang sekali mendengarnya. Ayo, Mas. Jangan bicara apa lagi. Perbuatan nyata yang harus ada, Mas. Ayolah Jakarta. Ayolah rumah bagus. Pakaian bagus, makanan yang lezat. Ayolah ranjang kencana, ranjang kahyangan. Ayolah napas bahagiaku berdesah. Hah? Dia, Tuhan. Kalian pasti mengerti sudah. Ketukan itu, ketukan suami saya. Saya menyesal sekali kenapa tak berpikiran demikian. Salah saya. Kesalahan saya yang terbesar sekarang adalah selalu membayang-bayangkan hidup ini. Tapi saya yakin siapapun pernah berpikiran demikian. Kalian sudah tahu apa yang sebaiknya saya perbuat. Sebagai istri yang baik, saya akan menghapus air mata saya. Seakan saya tidak habis menangis. Kemudian saya akan berlaku
fokus, seakan tidak berpikiran apa-apa. Saya akan menyambut suami saya dengan manis dan mesra, seolah saya tidak pernah membayangkan apa-apa. Iya, sebentar sayang.